Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asma dan bersama rekan saya, Nama saya Nur Fadillah. pada kesempatan ini kami akan meneliti dengan judul yaitu Rancang Bangun Alat Bantu Jalan Tunanetra dengan Tongkat Cerdas Berbasis Arduino. Alasan kami kenapa kami memilih judul ini yaitu karena kami melihat dari lokasi penelitian, di mana bahwa di sana membutuhkan penelitian yang masih konvensional, sehingga kami berkeinginan untuk meneliti dan memperbaiki supaya sistem mereka jauh lebih baik. Adapun studi kasus yang akan kami bahas dalam penelitian ini, yang pertama yaitu rancang bangun alat. Rancang bangun alat yaitu proses, desain, dan pengembangan alat, metode dan teknik untuk memperbaiki efisien dan produktivitas manufaktur. Studi kasus yang kedua yaitu tongkat cerdas, di mana tongkat yaitu alat bantu mobilitas bagi penyandang tunanetra. Arduino yang akan kami bahas di sini yaitu Arduino yang bertipe R3. Untuk bagian pendahuluan, di bagian pendahuluan kami bahas tentang tunanetra, di mana tunanetra yaitu istilah umum yang banyak digunakan untuk kondisi seseorang yang memiliki gangguan atau hambatan dalam indera penglihatan, karena mata ialah salah satu indera yang sangat vital bagi manusia. Dan berdasarkan tingkat gangguan tunanetra dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tunanetra yang buta total dan tunanetra yang masih memiliki sisa penglihatan. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana merancang alat bantu jalan tunanetra dengan tongkat cerdas berbasis Arduino. Yang kedua, bagaimana menguji dan mengimplementasikan alat bantu jalan tunanetra dengan tongkat cerdas berbasis Arduino. Berdasarkan rumusan masalah yang adapun tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu merancang alat bantu jalan tunanetra dengan tongkat cerdas berbasis Arduino. Tujuan yang kedua yaitu menguji dan mengimplementasikan alat bantu jalan tunanetra dengan tongkat cerdas berbasis Arduino. Berdasarkan tujuan penelitian yang adapun batasan masalah kami dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu desain tongkat dirancang menggunakan bahan aluminium. Dalam penelitian kami ini, kami masih menggunakan tabung aluminium yang dimana bahannya ringan dan mudah untuk didapatkan. Yang kedua, sensor ultrasonik yang dibahas hanya mengenai tipe HC-CR04. Kami masih menggunakan sensor ultrasonik HC-CR04 di mana hanya mampu mendeteksi jarak dari 2 sampai 450 cm. Yang ketiga, tongkat tidak bekerja pada waktu hujan turun. Ketika hujan turun dan sensor terkena air, maka akan mempengaruhi kinerja sensor. Yang keempat, getaran yang ditimbulkan akibat pemakaian tongkat getaran tunanetra tidak mempengaruhi kinerja dari sensor. Di mana di sini getaran yang dimaksud yaitu ketika tongkatnya digunakan oleh tunanetra dan tidak sengaja dibenturkan secara keras, otomatis itu akan mempengaruhi kinerja dari sensor. Yang terakhir yaitu sensor pada tongkat tunanetra hanya mampu mendeteksi sebuah objek, di mana di sini hanya mampu mendeteksi dari sisi 4 objek, yaitu depan, sisi halangan gundukan, lubang, dan sisi halangan kanan dan kiri. Dari berbagai batasan masalah kami dalam penelitian ini, kami harap peneliti selanjutnya bisa memperbaiki ke yang lebih baik lagi berdasarkan batasan masalah yang kami punya. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi 3, yaitu manfaat bagi peneliti tersendiri. Manfaat bagi peneliti ada 2, yaitu salah satu, pelatihan yang dapat dijadikan sebagai salah satu pengalaman dalam bidang sistem informasi, terkhususnya yang berbasis Arduino. Yang kedua, manfaat bagi peneliti, yaitu mengukur pengetahuan dan pembelajaran dan merancang alat bantu jalan tunanetra menggunakan tongkat cerdas berbasis Arduino. Manfaat yang kedua, manfaat bagi akademik.
Manfaat bagi akademik ada dua, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu informatika, khususnya yang dalam penelitian perancangan alat bantu jalan tunanetra menggunakan tongkat cerdas berbasis Arduino. Manfaat bagi akademik yang kedua yaitu bahan referensi bagi dunia akademik dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya, agar bisa lebih dikembangkan ke yang lebih baik, terutama dalam materi-materi yang terkhususnya berbasis Arduino, untuk meningkatkan lagi kualitas pembelajaran. Manfaat yang ketiga, manfaat bagi tunanetra. Manfaat bagi tunanetra ada dua, yaitu mengurangi tingkat kesulitan tunanetra pada saat berjalan dan membantu dan memudahkan penyandang tunanetra dalam melakukan aktivitas. Di bagian pembahasan akan dibahas oleh rekan saya, dengan saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Adapun pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama mengenai tongkat, di mana tongkat adalah suatu tabung yang lurus dan panjang yang merupakan alat bantu untuk mobilitas paling banyak digunakan untuk tunanetra. Pembahasan yang kedua, yaitu tunanetra merupakan individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan, dan tunanetra juga dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu buta total blind dan low vision. Pembahasan ketiga, yaitu sensor ultrasonik yang bertipe HCSR04, di mana sebuah sensor yang digunakan untuk mengubah besaran listrik menjadi besaran fisis, menafsirkan eksistensi jarak atau suatu benda dengan frekuensi tertentu. Di pembahasan selanjutnya, pembahasan kelima, ada Arduino Uno yang merupakan single board microcontroller yang dibuat keperluan proyek elektronika multidisiplin agar lebih mudah diwujudkan lagi. Dan untuk penjelasan Arduino Uno R3 ini merupakan sebuah papan modul microcontroller Atmega 328. Dan Arduino Uno ini mempunyai 14 pin, digital input atau output. 6 diantaranya dapat digunakan sebagai output pulse width modulation. Di pembahasan selanjutnya, pembahasan kelima, ada modul DF Player Mini adalah modul sound music player yang mendukung beberapa file, yaitu MP3 dan WMV, yang umum digunakan sebagai format sound file. Biasanya DF Player Mini ini mempunyai 16 interface berupa standar deep header dan kedua sisinya, sedangkan perangkat lunaknya mendukung driver TF card, mendukung sistem file FAT16 dan FAT32. Pembahasan selanjutnya ada jack, yang merupakan lubang konektor untuk perangkat handphone dan juga AirPod di ponsel ketika pemilik ingin mendengarkan musik dan menyetel musik. Selanjutnya ada speaker, yang merupakan komponen utama, yaitu cone, suspension, magnet permanen, voice coil, dan juga kerangka speaker. Dalam rangka ini kita dapat menerjemahkan sinyal listrik menjadi suara yang bisa didengar. Speaker juga memiliki komponen elektromagnetik yang merupakan kumparan yang disebut dengan voice coil. Dan pembahasan metode penelitian, saya akan persilahkan kepada rekan saya. Bagian metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan di sini yaitu yang bersifat kualitatif. Metode penelitian yang kedua yaitu waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, yang terhitung mulai dari bulan Juni sampai bulan Juli 2021. Tempat penelitian dilakukan di DPP Pertuni, Sulawesi Selatan. Adapun alat, bahan, dan dalam penelitian ini, yang pertama alat yang digunakan yaitu solder, yaitu berfungsi sebagai alat bantu dalam merakit elektronika dan mampu mengubah listrik menjadi energi panas. Alat yang kedua yaitu obeng. Di sini obeng berfungsi untuk mengencangkan dan melepaskan berbagai macam jenis baut. Alat yang ketiga yaitu kita menggunakan timah, yaitu sebagai pelapis pada produk baja.
Yang keempat yaitu kita menggunakan alat multimeter atau apometer. Di sini membantu untuk mengukur tingkat dan ketebalan pada tongkat. Bahan yang kelima yang kami gunakan yaitu tang, di mana fungsinya yaitu memotong kabel. Bahan penelitian yang kami gunakan di sini yang pertama yaitu tabung aluminium. Kenapa kami memilih tabung aluminium? Karena tabung aluminium ini bahannya ringan dan masih mudah untuk didapatkan. Dan fungsi untuk tabung aluminium ini itu kita buat untuk membuat badan tongkat. Yang kedua yaitu sensor ultrasonik yang bertipe HCCR04. Untuk sensor ultrasonik tersendiri memiliki beberapa banyak tipe. Tetapi dalam penelitian ini kami menggunakan sensor HCCR04, di mana sensor ini dapat mengukur jarak dari suatu objek mulai dari 2 sampai 450 cm. Bahan penelitian selanjutnya yaitu modul MP3, di mana modul MP3 di sini kita pilih untuk output, di mana yaitu sebagai pembaca, yang di mana sensor yang menanda dan akan dikelola datanya melalui Arduino dan akan dibaca oleh modul MP3. Speaker. Kenapa kita di sini menggunakan juga bahan speaker? Itu speaker untuk berfungsi untuk mengeluarkan suatu bunyi. Apa yang dibaca oleh modul MP3 dan bunyi itu akan dikeluarkan oleh speaker. Jenis bunyi yang akan dikeluarkan oleh speaker tergantung dari apa yang dimaksudkan dalam programan Arduino. Bahan selanjutnya yaitu kabel jumper. Kami menggunakan kabel jumper di sini yaitu sebagai penghubung Arduino ke breadboard dan keempat sensor ultrasonik. Kemudian dihubungkan ke MP3 dan speaker dan beserta jack handset. Bahan selanjutnya kami juga menggunakan jack handset, di mana jack handset ini dapat mempermudah untuk bagi tunanetra ketika berjalan di tempat keramaian. Cara kerja pada alat ini yang pertama yaitu dimulai dari Arduino Uno, di mana di sini berfungsi sebagai untuk pengolah data, di mana datanya dibaca oleh 4 buah sensor, di mana 4 buah sensor ini yang pertama, sensor pertama yaitu akan membaca halangan gundukan, sensor kedua untuk membaca halangan lubang, sensor 3 dan 4 itu untuk membaca halangan yang ada di samping kanan dan kiri pada sisi objek atau pada sisi tunanetra. Selanjutnya, ketika dibaca oleh sensor dan dikelola oleh Arduino, akan dikeluarkan oleh berupa outputnya yaitu modul MP3, di mana modul MP3 yaitu sebagai pembaca apa yang ditandai oleh sensor dan dikelola oleh Arduino dan akan dibaca oleh modul MP3, di mana nanti dikeluarkannya sebuah bunyi melalui speaker atau jack handset. Untuk rangkaian pengkabelan mungkin untuk dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan membahas mengenai rangkaian perkabelan. Di sini kita memakai 4 buah sensor ultrasonik yang bertipe HCSR04 dan 1 buah Arduino Uno yang bertipe R3. Dan 1 jack headset dan 1 modul MP3 dan 1 speaker. 4 sensor ini kita pasangkan kabelnya ke breadboard, kemudian Arduino Uno-nya kita sambungkan juga ke breadboard. Kemudian modul MP3 ini dan jack kita sambungkan ke Arduino Uno. Dan selanjutnya modul MP3 ini dan speaker kita hubungkan juga ke speaker dengan menggunakan kabel positif dan negatif. Nah, untuk kabel yang berwarna merah itu yaitu kabel positif dan kabel yang hitam itu kabel negatif. Mungkin hanya itu. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya, desain tongkat keseluruhannya akan dibahas oleh rekan saya. Adapun desain tongkat keseluruhan,
di mana tinggi tongkat di sini yaitu tingginya 110 cm dan memiliki ketebalan tongkat yaitu 6 mm. Dan sedangkan untuk pegangannya yaitu ketebalannya yaitu 200 mm. Dan untuk sisi depannya yang bagian atas yaitu ada speaker dan modul MP3 yang di samping kanan dan kiri yaitu sebagai pembaca halangan kanan dan kiri. Dan sedangkan sisi depannya yaitu ada Arduino Uno, ada sensor ultrasonik pendeteksi tanjakan dan sensor ultrasonik pendeteksi lubang dan batu. Mungkin ini lah desain tongkat keseluruhan yang akan kami buat. Nah, mungkin ini yang sempat yang kami jelaskan dari presentasi kami. Sekian dan terima kami. kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.